Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita yang dimana biasanya kita membahas Riyadhus Shalihin. Namun pada kesempatan ini kita khususkan, dan karena ini juga bertepatan dengan bulan di mana bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sembari kita mengulang materi kita tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita membahas tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari nasab beliau, kelahiran, pengangkatan beliau sebagai Nabi, pertama kali mendapatkan wahyu, apalagi sampai nanti beliau meninggal dunia. Mudah-mudahannya waktu kita cukup untuk membahas kitab ini. Ada beberapa kitab yang sudah kita bahas juga, termasuk Asy-Syama'il gitu ya. Namun sekarang kita bahas kitab Zadul Ma'ad. Kita juga membahas Sirah Nabi, ya, 3 kitab tersebut. Dan ini kita khususkan karena ada penjelasan tambahan di kitab ini. Yang pertama kita bahas dulu pasal tentang nasab Nabi. Beliau adalah penghuni bumi yang paling baik nasabnya secara mutlak. Sekali lagi ya saya sampaikan, nasab beliau ini adalah nasab yang paling baik secara mutlak. Kemuliaan nasab beliau juga mencapai, waalaikumsalam, mencapai puncaknya. Walaupun termasuk ya musuh-musuh beliau yang tidak menyukai dakwah beliau pun mengakui nasab beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bahas ya, beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Oh, yang mau ditulis? Oke. Memang ilmu itu harus ditulis. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr gitu kan. Bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Oke. Kita ulang ya. Beliau adalah ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, terus
Terus, oke. Nah, sampai adnan lah Bapak Ibu ya, dipastikan kesohihannya. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwasanya sampai adnan disinilah kesohihan nasab beliau. Dan selebihnya sampai ke Adam itu masih belum otentik. Namun sepakat para ulama adnan ini ya adalah termasuk anak Nabi Ismail. Sekali lagi ya, sampai adnan inilah dipastikan kesohihannya dan disepakati oleh para ahli nasab. Ini perlu kita bahas Bapak Ibu. Orang yang kita cintai ya setidaknya kan kita tahu. Oh iya bapaknya sahanya apal, kan repot jadinya. Kalau bapak artis mah hafal, bapak Nabi Muhammad nggak hafal pun jadi repot. Nah itu dia, kita bahas yang nasabnya. Tadi dipastikan kesohihannya sampai adnan. Nah, ibu ngapalin sampai sana udah cukup. Ibu juga ngapalin Muhammad bin Abdullah. Ah, sudah minimal lah. Ibunya? Nah, udah minimal ya Pak Ibu ya. Jangan sampai pas ditanya siapa bapaknya Nabi nggak tahu. Siapa ibunya Nabi nggak tahu kitanya. Sekarang kelahiran Nabi Bapak Ibu ya. Pasal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama, ahli sejarah, dan lain sebagainya bahwasanya beliau lahir di kota Makkah. Dan bahwa kelahiran beliau adalah pada tahun gajah. Nah, peristiwa tahun gajah inilah Bapak Ibu merupakan muqaddimah yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Siapa yang menyerang Ka'bah? Pasukan apa? Pasukan Abrah. Abrah ini agamanya apa? Agamanya Nasrani, Bapak Ibu ya, Nasrani mereka. Mereka ahli, intinya mah mereka ahli kitab. Ahli kitab. Apakah ahli agama pasukan gajah ini lebih baik daripada agamanya penduduk Makkah pada saat itu? Ini pertanyaannya. Penduduk Makkah Bapak Ibu agamanya nyembah berhala. Sedangkan para pasukan gajah itu ahli kitab. Yang mana lebih mulia? Lebih mulia pasukan gajah ahli kitab. Karena mereka agamanya luar biasa. Memang diturunkan kitab kepada mereka. Namun ya terlepas daripada selebihnya mereka selewengkan itu, terlepas daripada itu Bapak Ibu ya. Yang jelas adalah pasukan gajah agama mereka lebih baik daripada agama penduduk Makkah pada saat itu. Nah ingat ya, pada saat itu. Namun Bapak Ibu, Allah justru menolong para penduduk Mekah dari serangan pasukan gajah. Inilah ya muqaddimah ya, Allah punya hikmah tersendiri.